Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan ke-11 materi agama kelas 10 SMK Manbaul Ulum Muncar. Sebelum agenda dimulai, kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Hadimiyah wa lakulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, pada pembelajaran sekarang ini mengenai tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, ketika di Makkah Al-Mukarramah. Nah, ketika beliau masa awal diangkat menjadi nabi, beliau masih bertempat di Makkah. Jadi bagaimana tentang beliau ketika ada di Makkah, kita pelajari di materi ini. Oke. Kita mempelajari tentang kompetensi dasar 3.10 dan 4.10 tentang keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah serta substansi, strategi dan penyebabnya. Oke, next. Ini yang nanti kita perlu ambil ya poinnya ya. Menjelaskan, menyimpulkan, dan menelaah. Menentukan, menerapkan, dan menggambarkan, karena memang kita sudah paham, apalagi ini sudah jadi kisah yang sangat-sangat fenomenal ketika dulu bagaimana Nabi Muhammad SAW hidup di Makkah, bagaimana perjuangannya memperjuangkan Islam. Next. Tujuan dari pemilih ini ya semoga saja kita bisa mendapat secara maksimal. Ketika Nabi Muhammad SAW berkali diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah yaitu tentang penyempurnaan etika, karena memang pada masa itu luar biasanya daerah Makkah Al-Mukarramah memang kurang baik etikanya, entah itu dalam bertutur kata, entah itu dalam bersikap, entah itu dalam menyembah kepada Tuhannya, itu semuanya secara umum kurang. Jadi memang alhamdulillah kita memiliki nabi yang memang risalahnya adalah tentang etika, dan semoga saja kita bisa mengambil intisarinya. Nah, ini ada hadis yang berkenaan tentang hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Inni bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan etika. Karena memang etika adalah puncak dari segala keilmuan. Ketika orang pintar tapi nggak punya akhlak, nggak punya etika, ya sering sekali tidak ada harganya di mata siapapun, keluarga maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Sekarang strateginya, beliau sangat berhati-hati ketika mendakwahkan, ketika mengajarkan tentang syariat agama Islam. Jadi beliau melaksanakan secara door to door, yang berarti beliau secara rahasia, tidak secara terang-terangan, tidak secara terbuka untuk mengajak umat Makkah Al-Mukarramah untuk mau beribadah kepada Allah, tapi beliau dari rumah ke rumah, beliau bertamu secara sopan. Itu adalah hal yang jarang sekali kita bisa temui saat ini, dan itu memang dulu sudah dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan merupakan hal baik apabila kita bisa meniru dari hal-hal positif ataupun pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Penyebab keberhasilan Nabi Muhammad SAW ketika ada di Makkah yaitu mengajak secara halus, karena memang di sana luar biasa kasar-kasar. Ya dimanapun sebenarnya banyak ragamnya, tapi lebih banyak mayoritasnya ketika di Makkah Al-Mukarramah dan sekitarnya adalah orang-orang yang kasar. Jadi perlu diketahui ketika dakwah terhadap orang kasar jangan dengan kekasaran juga, tapi perlu dengan cara yang halus. Yang selanjutnya adalah memperkenalkan sekaligus menguatkan agama Ibrahimi, agama
yang memang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah ini memang pada masa itu ada agama Ibrahimi, yaitu agama yang dulu pernah dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tetap tujuannya sama, yaitu menyembah kepada Allah. Nah ini juga bukan hanya sekedar agama Ibrahimi saja, tapi ternyata memang ada agama-agama lain seperti agama Kristiani, yang agama Kristiani ini dipegang oleh Nabi Isa alaihissalam, agama Yahudi yang dipegang oleh Nabi Musa alaihissalam. Semuanya dikuatkan dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih kenanya ini ada di risalah Nabi Muhammad SAW. Semuanya lengkap, semuanya tanpa ada pemberatan, semuanya tanpa ada peringanan, kecuali memang ada darurat-darurat tertentu. Selanjutnya adalah luar biasanya mukjizat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pada masa itu banyak kafir Quraisy yang mempertanyakan, ketika kamu memang seorang nabi, berarti kamu punya sesuatu yang hebat. Nah ini beliau pernah, salah satu mukjizat beliau adalah membelah rembulan. Beliau juga pernah mengajak kepada pohon yang jauh untuk datang kepada beliau. Beliau ini yang luar biasanya, ini mampu mengajarkan Al-Quran, padahal beliau terkenal ami. Ami itu maknanya umi. Umi itu maknanya itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Akan tetapi beliau luar biasa cerdasnya untuk bisa beradu, tapi beliau tidak pernah beradu aslinya. Kalau misalkan diadu secara kecerdasan, tidak ada yang bisa melebihi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam hal syariat, apalagi di luar itu. Yang selanjutnya adalah jujur. Beliau tidak pernah berbohong, mulai dari kecil sampai beliau meninggal. Alhamdulillah beliau selalu memperkenalkan sifat jujur adalah sifat yang baik, sikap yang baik untuk bisa bermasyarakat. Next. Ketika beliau ada di Makkah, ada beberapa hal yang sangat menyentuh, khususnya adalah tentang memahami dasar agama Islam. Agama Islam adalah agama yang memang dari Allah Subhanahu wa taala diridhoi, dan agama ini adalah agama yang memang dari nabi-nabinya Allah diperkenankan kepada manusia. Nah, ini sebenarnya apabila kita memang bisa untuk melaksanakannya, kita bisa melakukannya. Contoh sholat, contoh zakat, contoh puasa, dan contoh haji. Banyak orang-orang mampu tapi tidak mau. Nah ini yang membatasi kita untuk bisa memahami agama Islam secara penuh. Nah ini ketika kita setelah mempelajari ini, ya diusahakan yang awalnya sholatnya bolong-bolong ya agak ditambal ya, yang puasanya agak bolong-bolong ditambal, yang bahkan belum pernah zakat lagi perlu dizakati. Selanjutnya reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW sangat luar biasa. Untuk para kafir Quraisy memerangi Nabi Muhammad dengan mengejek, dengan melempari batu, melempari kotoran dan lain sebagainya, dengan reaksi-reaksi negatif. Tapi justru tidak dibalas dengan negatif pula dari Rasulullah. Karena apa? Beliau faham ternyata memang mereka yang tidak menerima beliau, tidak menerima syariat beliau adalah orang-orang yang memang tidak tahu. Dan Nabi Muhammad SAW berharap nanti cucu-cucunya orang-orang yang menghinanya tadi semoga saja bisa masuk Islam, meskipun mbah-mbahnya tidak mau masuk Islam. Nah, ini ada juga contoh penyiksaan Quraisy terhadap Muslim. Dulu ada yang namanya sahabat Bilal bin Rabah. Beliau adalah azan terbaik pada masa itu. Dari Nabi memang ditunjuk untuk azan. Dan Bilal ini dulunya adalah hamba sahaya atau budak. Bilal ini disiksa luar biasa. Bahkan kalau main logika mungkin sama tidak akan tahan dengan siksaan itu. Tapi alhamdulillah karena ini adalah Bilal bin Rabah, orang yang kuat, orang yang siap membawa agama Islam zahir batin sampai beliau meninggal. Alhamdulillah beliau menjadi orang kepercayaan Nabi Muhammad SAW untuk azan. Tapi ketika Nabi Muhammad wafat,
Bilal bin Rabah agak-agak menangis ketika adzan, apalagi ketika lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena beliau merasa paling kehilangan kepada Nabi Muhammad SAW, khususnya ketika adzan, dan itu dilanjutkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Selanjutnya adalah perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah ini adalah perjanjian yang mana melindungi satu kaum atau beberapa orang tertentu dari lingkungannya apabila dalam lingkungan tersebut memang dikucilkan atau dijahati atau dizolimi. Nah, ada beberapa orang yang memang terlibat dalam perjanjian Aqabah ini, dan orang-orang tersebut alhamdulillah sudah mau masuk agama Islam. Dan intinya perjanjian Aqabah ini adalah perjanjian yang melindungi orang non muslim yang siapa tahu mau masuk muslim, dan apabila masih belum mau masuk muslim, dia mendapat hak dan perlindungan seperti orang muslim, tentunya dengan beberapa batasan tertentu. Next, tentang hijrah muslim ke Habsyi dan Madinah. Nah, Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar mengajak kepada kita untuk selalu belajar, mengajak kepada kita untuk selalu berbuat baik, tapi tentunya apabila memang itu sudah, maksud saya ketika ujiannya sudah melebihi batas, maka hijrah perlu dilaksanakan, tapi tentunya itu atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hijrah yang pertama muslim itu ke Habsyi, ke daerah Habasyah, yang memang pada masa itu negaranya adalah negara Kristiani. Di negara Habsyi ini rajanya sendiri adalah raja Nasrani atau Kristiani, ya, yang memang menyembah kepada Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi dulu pernah dijebak untuk mau mengusir umat Islam. Ternyata sang raja ini cerdas dan menolak untuk menyerahkan umat muslim yang ada di Habsyah ke Makkah Al-Mukarramah, dengan tujuan memang agama Islam adalah agama yang benar, jadi perlu dijaga dengan baik. Selanjutnya adalah hijrah ke Madinah. Nah, ketika nanti hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang membuka jalan Islam selebar-lebarnya, dakwah dengan sebebas-bebasnya, dakwah dengan media yang memang beliau tidak tinggalkan, yaitu selalu berkata jujur. Oke, poin-poin yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika ada di Makkah adalah kita jangan sampai meninggalkan hal-hal yang bersifat baik. Yang selanjutnya adalah kejujuran, wajib selalu kita jaga. Dan yang terakhir adalah selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu secara qaul, entah itu secara af'al. Ya, semoga saja kita nanti bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada hari ini saya cukupkan. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga semuanya selalu sehat walafiat. Jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.